Shalom sahabat Morning Grace, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita ada di dalam suasana yang hening. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, berikanlah kami kekuatan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Sahabat Morning The Grace yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari tema yang saya ambil, yaitu luka batin. Sekali lagi dengan tema luka batin. Nah, tema ini sebenarnya seringkali kita sudah mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita sering mendengarkan tentang apa itu luka batin. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua bahwa apa sih itu luka batin sebenarnya? Apa itu luka batin? Nah, teman-teman, luka batin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama luka. Luka adalah cedera, lecet, dan sebagainya. Nah, luka itu nampak di luar, yang terjadi atau yang ada pada kulit kita. Misalnya nih, teman-teman jatuh, terus tangan teman-teman kena aspal dan ada tanda di tangan teman-teman. Nah, itu adalah luka yang nampaknya itu di luar, kelihatan. Dan yang kedua yaitu batin. Batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati kita, atau sesuatu yang menyangkut dalam jiwa kita, perasaan hati kita. Dan kesimpulannya menurut saya, luka batin itu adalah luka yang ada di dalam hati kita. Lukanya itu tidak nampak, kita tidak bisa melihat lukanya, tetapi dalam hati kita itu ada luka dalam hati kita. Dan kita akan sama-sama belajar dari teks Alkitab saat ini, dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi dari Yohanes 5 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Yang berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sahabat Morning Grace, di dalam Yohanes 5 ini kita membaca tentang ada seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun. Terbaring di dekat kolam, dan kolam itu namanya kolam Bethesda. Dan pada saat itu, di kolam itu ada suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa sesekali akan ada malaikat Tuhan yang akan turun untuk menggerakkan air itu. Dan siapapun yang pertama kali masuk ke dalam air itu, dia akan sembuh dari penyakitnya. Namun pada saat itu, pria yang sakit selama 38 tahun itu, dia tidak bisa masuk ke dalam kolam itu karena tidak ada orang yang menolongnya. Dan kemudian pada saat itu Yesus datang kepada pria itu dan mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi sebenarnya sangat mendalam. Yaitu pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Sekali lagi, maukah engkau sembuh? Sahabat Morning Grace, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama yang Tuhan nyatakan kepada diri kita saat ini. Maukah kita sembuh
dari sakit kita? Maukah kita sembuh dari dosa kita? Dan maukah kita sembuh? Maukah kita untuk Tuhan datang kepada kita dan mengangkat kita agar kita mengalami pemulihan itu? Sahabat Morning Grace, kita tahu bahwa setiap manusia, setiap kita yang ada di dunia ini, baik kita sebagai anak muda ataupun kita yang sudah hidup dalam rumah tangga, kita pasti pernah mengalami atau pernah ada di dalam situasi yang tidak kita inginkan atau situasi yang terendah dalam kehidupan kita. Kita pernah merasa sakit, kita pernah merasa sakit seperti bersifat fisik, emosional, ataupun secara spiritualitas kita. Kita pernah ada dalam situasi kesulitan, kita belum berdamai dengan masa lalu kita, atau seperti tema kita pada saat ini, yaitu kita masih ada di dalam luka batin kita. Dan melalui bacaan kita, ada beberapa poin, ada 2 poin yang kita dapat belajar dari bacaan ini. Yang pertama, pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Sahabat Morning Grace, Yesus pada saat itu, ia tidak langsung menyembuhkan pria ini. Tetapi sebaliknya, ia mulai dengan sebuah pertanyaan yang tampaknya tidak perlu. Maukah engkau sembuh? Dan pada pandangan pertama, jawaban pria itu tampak jelas. Tentu pria ini ingin sembuh. Namun Yesus ingin memulai dengan menyentuh hatinya, bukan hanya fisiknya. Dan pertanyaan ini ingin memeriksa pria itu bahwa apakah ia benar-benar ingin sembuh atau apakah ia sudah menyerah pada keadaannya saat itu. Sahabat Morning Grace, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita mungkin terjebak dalam situasi yang begitu lama, yang kita tidak tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita masih terjebak dalam luka batin kita. Kemudian Yesus datang untuk menawarkan kebebasan. Tetapi pertanyaannya itu juga justru menguji kita. Apakah kita benar-benar siap untuk mau mengalami perubahan itu? Dan poin yang kedua, yaitu mampu menghadapi halangan dan rintangan. Nah, pada saat itu pria itu menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki orang untuk membantunya masuk ke dalam kolam tersebut. Dan jawabannya ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki harapan yang terbatas. Terjebak dalam sistem dunia yang benar-benar memiliki harapan yang terbatas. Dan dia melihat bahwa kesembuhan hanya mungkin terjadi melalui kolam itu. Sehingga ketika halangan muncul, ia merasa tidak berdaya. Sahabat Morning Grace, seringkali kita juga menempatkan harapan kita pada kolam yang salah, yaitu pada hal-hal duniawi yang terbatas. Kita menunggu orang lain atau situasi yang sempurna atau solusi dari dunia untuk masalah kita. Dan Yesus mengajarkan kita bahwa kesembuhan, berkat dan perubahan hidup kita tidak selalu datang dari sumber yang kita harapkan, tetapi melalui Yesus, melalui Dialah sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat Morning the Grace, melalui firman ini, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa terkadang kita sebagai manusia, kita sebenarnya sudah menyadari bahwa kita ada di dalam situasi luka batin. Kita sudah menyadari hal itu. Tetapi terkadang kita tidak mau sembuh. Kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah manusia yang rapuh atau kita adalah
kita sedang mengalami kerapuhan. Karena kita sebagai manusia, apalagi kalau misalnya teman-teman yang terlahir sebagai laki-laki, seorang pria, pasti teman-teman tidak mau kalau melihat atau dilihat sebagai seorang pria yang lemah, dalam kata kutip lemah. Ataupun kita juga sebagai seorang perempuan, kita tidak mau terlihat sebagai seorang perempuan yang lemah. Tapi dari firman ini mau mengingatkan kita bahwa mengakui bahwa kita rapuh itu tidak masalah. Kita rapuh itu tidak masalah. Kita hanyalah manusia yang pasti atau akan ada di dalam situasi rapuh. Dan proses untuk kita bisa sembuh dari luka batin itu adalah yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita rapuh, kemudian kita menerima dan kita mengelola luka tersebut. Sahabat Morning Grace, luka batin hanya bisa disembuhkan dengan kita belajar menerima dan menemukan makna. Kita tidak bisa lupa dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa. Kuncinya hanya kita bisa menerima apa yang terjadi. Menerima semua pengalaman buruk atau menerima semua masa lalu kita, dan ketika kita masuk atau kita mau ada dalam step berikutnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sahabat Morning Grace, Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa untuk menyembuhkan tubuh fisik, tetapi Dia juga mampu untuk menyembuhkan jiwa dan roh kita. Pertanyaan yang Dia ajukan kepada pria di Bethesda itu adalah pertanyaan yang sangat relevan bagi kita saat ini. Maukah engkau sembuh? Itu adalah panggilan untuk kita berubah, panggilan untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan panggilan untuk kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Saya mau ingatkan lagi untuk kita semua bahwa sembuh itu adalah pilihan. Sembuh itu adalah pilihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sembuh atau tidaknya kita yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan sahabat kita, bukan mama kita, bukan papa kita, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi sembuh itu adalah pilihan kita. Sehingga seperti ayat kita pada hari ini, Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Itu ada pada diri kita. Apakah kita mau menerima tawaran kesembuhan itu dari Tuhan? Apakah kita mau menerima tawaran kesembuhan itu dari Tuhan? Jangan biarkan keraguan, ketakutan, atau ketergantungan kita pada hal-hal duniawi yang menahan diri kita. Tapi marilah kita bangkit, angkat tilam kita, dan berjalan di dalam iman. Karena Yesus sanggup dan mau menyembuhkan setiap bagian dari hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar tentang luka batin. Kami sama-sama berdoa untuk teman-teman semua yang mungkin belum ada di dalam situasi yang menerima, mereka masih terjebak dalam masa lalu, masih terjebak dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tapi Engkau mari memberkati kami semua Bapa, biarlah setiap proses itu kami boleh menerima, kami boleh mengakui, dan kami boleh mengelola setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa. Kuatkanlah kami dan menopanglah kami, ada bersama-sama kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Amin.
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga